Kang Hyuk membuat keputusan berani dan memutuskan untuk berkendara menuju pusat medis, meskipun ditembaki. Sang bos akhirnya memutuskan untuk membiarkan mereka lewat, membebaskan Malak dan membiarkannya pergi ke unit medis. Bahkan, sang bos memberitahu para pekerja di sana untuk memberinya semua yang ia butuhkan, mengingat mereka berutang nyawa padanya. Kelompok itu mulai mengoperasi Kapten Lee. Jaewon menemukan peluru di luar tubuh, sementara Kang Hyuk memilah tulang buatan untuk Kapten Lee. Setelah itu, pasien stabil dan tentu saja membutuhkan banyak waktu untuk pulih, tetapi dia tidak mati, yang merupakan hal terpenting di sini. Kang Hyuk akhirnya duduk bersama mantan bosnya di Black Wings dan mengatakan kepadanya bahwa ia perlu membayar utangnya. Hal ini bermula dari keputusannya meninggalkan Sudan Selatan dan bergabung dengan tim di Korea Selatan. Mereka juga mendapatkan tiket pulang menggunakan ambulans udara Black Wings. Sebelum mereka naik ke pesawat, Jami berhadapan dengan Gyeongwon yang langsung mengakui bahwa ya, dia memang mata-mata Direktur Choi selama ini. Dia setuju untuk tidak mengatakan apapun jika Gyeongwon menangani semua operasi darurat mulai sekarang. Ya, dia bahkan tidak peduli dengan ini dan senang menjadi bagian dari tim. Ternyata dia benar-benar setuju menjadi mata-mata karena dia tidak mau mengadu pada Kang Hyuk dan tidak ingin orang lain memiliki tanggung jawab ini. Media sudah siap menyambut kedatangan rombongan, di mana mereka menyambut Kang Hyuk dan yang lainnya kembali ke tanah air. Prioritas mereka saat ini adalah Kapten Lee. Jadi sementara Kang Hyuk berurusan dengan Pers, Menteri Kim setuju untuk menepati janjinya dan mengizinkan mereka untuk menggunakan transportasi udara yang sangat mereka butuhkan. Dengan Kapten Lee yang bersiap untuk pulih sepenuhnya, Kang Hyuk pergi untuk mengejar Yurim yang telah memacu adrenalinnya dan tiba untuk bertugas di lokasi darurat terdekat. Dia membantu pemadam kebakaran memadamkan kebakaran gedung, meskipun beberapa ledakan terus terjadi dari kompleks tersebut. Kang Hyuk muncul tidak lama kemudian dan mengatakan kepadanya bahwa dia telah melakukan pekerjaannya dengan baik dan memberinya perlengkapan keselamatan, siap untuk mereka gunakan untuk menangani mayat-mayat yang keluar dari gedung. Namun ada masalah. Di lantai 2, salah satu petugas pemadam kebakaran mengungkapkan bahwa ada banyak tabung oksigen yang jika meledak dapat menyebabkan ledakan besar yang melukai banyak orang di luar. Kang Hyuk dan yang lainnya segera mulai bekerja memindahkan pasien yang paling parah, tetapi satu pasien tertinggal. Kang Hyuk maju untuk mencoba menyelamatkannya, tetapi saat gedung itu hancur, ia terjebak dalam baku tembak dan terlempar mundur. Meskipun pasien berhasil ditangkap dan dibawa ke ambulans udara, Kang Hyuk mengalami luka bakar pada organ dalam dan mulai kehilangan kesadaran di dalam helikopter. Setelah anggota kelompok lainnya membawa Kapten Lee untuk memeriksanya, sambil melewati lautan wartawan, mereka akhirnya mengalihkan perhatian ke Kang Hyuk yang berbicara kepada Yurim tentang gejala-gejalanya sambil menghirup oksigen bila memungkinkan. Saat mereka mendarat, Kang Hyuk mempercayakan Jaewon untuk melakukan operasinya sendiri. Namun, tentu saja hanya jika dia bersedia. Satu gerakan yang salah dapat membunuhnya. Dan meskipun Gyeongwon tidak yakin apakah ini tindakan yang tepat, Jaewon memutuskan untuk bekerja sama dengan Yurim untuk mencoba menyelamatkan pria itu. Pasti ada ketegangan di sini, terutama karena Jaewon masih pemula dan ini adalah luka yang serius. Seluruh operasi benar-benar diliputi ketegangan, setidaknya untuk sementara. Kita tidak benar-benar melihat hasil dari operasi ini atau kekacauan apapun di ruang operasi. Sebaliknya, kita berdalih ke Kang Hyuk setelah operasi. Dia terbangun dan meminta Jaewon untuk menjelaskan proses berpikirnya. Ternyata dia membuat keputusan besar dan memotong hampir sepertiga hatinya untuk menyelamatkan pria itu. Kang Hyuk melanjutkan perjuangannya setelah itu, bertekad untuk mencoba dan mengamankan helikopter apapun yang terjadi. Masyarakat sangat mendukung mereka, yang menyebabkan pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan baru untuk mewujudkannya. Direktur Choi tidak senang dan menganggapnya sebagai masalah pribadi. Direktur Choi bertekad untuk mengeluarkannya dari rumah sakit, mencemooh gagasan tentang landasan helikopter dan helikopter medis. Kang Hyuk dengan tenang mengatakan kepadanya bahwa jika dia dipecat, maka rumah sakit akan menghadapi reaksi keras nasional, dan itu tidak akan terlihat baik baginya. Di sini, Kang Hyuk membuka diri dan menjelaskan mengapa ia memutuskan untuk bekerja di rumah sakit. Ia menjelaskan tentang ayahnya, dan itu adalah kisah yang pernah kita dengar sebelumnya, tetapi kali ini kita benar-benar melihatnya dalam kilas balik dari orang yang mencoba menyelamatkan nyawa ayahnya, apapun yang terjadi. Dan orang itu tidak lain adalah Direktur Choi. Ia menginspirasi Kang Hyuk untuk mencoba dan menjadi dokter seperti dirinya.
bekerja tanpa lelah untuk membantu pasien. Tentu saja, entah bagaimana uang mengubahnya menjadi direktur egois yang hanya peduli dengan keuntungan. Dengan adanya rapat dewan darurat yang akan datang, Choi memikirkan segalanya dan akhirnya memutuskan untuk menyetujui rapat darurat yang mengarah ke helikopter baru mereka yang sekarang dapat mereka gunakan. Di tengah-tengah konferensi, kelompok itu benar-benar perlu menggunakan helikopter dan terbang ke tempat kecelakaan berikutnya.